Oke, sudah. Ya, terima kasih, Ustaz. Bang Yan, saya nitip timer ya, 5 menit per orang Bang Yan. Monggo Bang Zuma. Oke. Saya mau sarapan dulu guys ya. Lanjut Bang Yan. Bang Ya. Zuma. Jadi tes suara saya terputus-putus ya. Bagus, Bang. Cek. Bagus, malah kebesaran. Suara saya putus-putus, Bang. Bagus. Terus lanjut. Dinda Kores, silakan dilanjut dulu, nanti mudah-mudahan 5 menit lagi suara saya bagus. Cek. Dinda Kores, Bagus, dilanjut Bunda. dulu, Dek. Bagus, Sambil Bunda. nunggu jaringan saya stabil. Bagus ya? Putus-putus kan? Bagus. Oke. Bagus, lanjut. Jadi yang pertama pernyataan saudara Erben tadi yang sempat saya dengarkan terkait dengan Yesus itu adalah hakim, ya kan? Yesus adalah hakim, nah dia diberi kuasa untuk menghakimi. Tapi sangat disayangkan di dalam kitab saudara Markus 10 nomor 40, Yesus mengatakan dia tidak berhak untuk memutuskan siapa yang di kanannya, siapa yang di kirinya. Yang berhak itu adalah Sang Bapa yang berhak untuk kemudian memutuskan siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Bahkan kalau Anda melihat di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, nasib teman-teman Kristen itu tidak diketahui seperti apa nantinya ke depannya, belum diketahui. Ya, jadi Anda malah percaya diri menampilkan Yohanes 7 yang mengatakan bahwasanya Yesus itu diberi kuasa, Yohanes 5 diberi kuasa kemudian untuk menghakimi karena dia anak manusia. Yesus diberi kuasa untuk menghakimi, betul. Tetapi unsur yang dijadikan sebagai dasar pijakan menghakimi, kisi-kisinya itu tidak ada satupun ajarannya yang kelak menjerat umat Islam. Untuk umat Islam itu masuk ke dalam neraka, nggak ada. Justru dalam penghakiman Yesus, kalianlah yang akan diusir ke neraka. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23, apakah Anda tidak sadari itu? Ya, bahwa yang akan menjadi acuan penghakiman adalah apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah sekarang atas kehendak siapa Anda mendudukkan perkara yang ada dalam iman Anda ini? Apakah atas kehendak Bapa atau atas kehendak oknum di luar daripada pengajaran Bapa? Nah, sementara kami mendudukkan Yesus sebagai utusan Bapa, utusan Tuhan, itu udah final. Tidak sah keimanan kami kalau tidak mengimani beliau sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhan yang diperkenalkan beliau adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Berarti di penghakimannya kelak kami lolos. Nah, sementara yang menyeru Yesus, Tuhan bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat, mengusir setan, itu adalah Kristen. Nyata daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu dilemparkan di neraka, sebagaimana Matius 13 nomor 50. Dan sangat disayangkan Kristen ada di sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengatakan dia itu adalah memiliki aspek keilahian karena dia adalah inkarnasi firman. Disebabkan karena Anda mengatakan kemuliaan yang ada padaku sebelum dunia ini ada. Bung, saya katakan kepada saudara, yuk mari kita belajar Bible khususnya, dan mendudukkan perkara akar itu sebagai sentralisasi untuk mengimani sesuatu. Efesus 1 nomor 4 nomor 5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia itu ada. Berarti kita ada sebelum dunia ini ada. Tolong dicerna dalilnya. Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Nah, untuk kemudian Anda lebih paham ini, dalami Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang dimiliki Yesus sebelum dunia ini ada adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa. Berarti kemuliaan yang Anda anggap sebagai unsur keilahian Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan.
Hadiah yang diberikan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu sejalan dengan imannya umat Islam. Di dalam surah As-Zukhruf diterangkan bahwa dia itu adalah nabi sebagai pertanda bagi Bani Israel. In huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alna mathalan li Bani Israel. Tanda-tanda kekuatan mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus itu hanya sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel. Makanya kan dalilnya jelas itu. Dalilnya jelas dan Anda tidak mungkin bisa pungkiri. Hai orang-orang Israel. Jadi memang orang Israel yang diseru di situ, bukan orang Kristen. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi tidak ada unsur keilahian, tidak ada unsur Tuhan yang ada pada diri Yesus. Nggak ada. Apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan itu hanya sebagai perantara Tuhan. Oke, demikian. Makasih. Silakan Bang Kores. Ya, cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Erben ini dan juga Jack Cito seperti yang gue janjikan tadi ya, mereka mendukung apa yang gue katakan gitu mengenai ketuhanan orang-orang di luar Islam. Menuhankan Tuhannya itu datang dari tafsiran, datang dari pengertian pribadi mereka. Tuhannya sendiri nggak pernah ngomong. Itu yang terjadi gitu. Nah inilah yang kami sebut sebagaimana di dalam Al-Ankabut ayat 25 gitu. Sesungguhnya berhala-berhala yang mereka sembah itu hanyalah sesuatu yang menciptakan kepada mereka perasaan kasih di dunia. Itu yang dikatakan dalam Al-Ankabut ayat 25. Dan ini sudah terbukti, sampelnya, klaimnya udah gue katakan duluan. Jack Citos dan murid setia membuktikan hal tersebut di kemudian gitu. Ya itulah kebenaran yang ada gitu. Nggak pernah tertulis kok. Yesus mengakui dirinya Tuhan sebagaimana Tuhannya Yahudi mengakui dirinya Tuhan sebagaimana Tuhan alam semesta ini dalam Al-Quran mengakui dirinya Tuhan. Nggak pernah itu ada tertulis. Kan gitu. Jadinya apa? Yang ada itu hanyalah apa ya? Ya seperti orang-orang yang mengimani Zeus dan juga Mitra lah gitu. Nggak pernah ngomong apa-apa itu dua berhala tersebut tapi dituhankan. Itu yang terjadi, Bre. Ini kenyataan yang ada gitu. Dan inilah yang kami sangat sayangkan. Kok masih terjadi gitu? Kok masih terjadi di dalam dunia modern ini? Kok masih ada yang seperti itu gitu loh? Cuman ya ternyata dijawab juga oleh zaman ini di Eropa dan Amerika, negara-negara yang disebut negara maju ini, kekristenan itu mulai ditinggalkan dan mereka mulai banyak di negara-negara yang berkembang. Di mana di mereka di Afrika Tengah sampai Selatan itu perkembangannya sangat pesat sekali untuk kekristenan ini. Berbeda dengan saudara-saudara mereka yang ada di Eropa dan Amerika yang hampir punah. Diperkirakan ini berapa? 2023, 2027 itu akan total clear. Tidak ada sama sekali. Jadi saingannya Eropa dan Amerika hanyalah Islam dan ateis. Sisanya begitu nantinya gitu. Alhamdulillah. Kita balik lagi sekarang. Yang menarik juga karakter dari orang-orang yang sifat ketuhanannya itu datang dari asumsi pribadinya atau pemikiran pribadinya adalah mereka selalu berkata begini, siapa lagi? Gitu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang menarik gitu. Ini bisa kita lihat tadi Erben ya ketika ngomong gitu bahwa Yesus itu begitu dan begitu. Siapa lagi yang bisa begitu kecuali Tuhan gitu ya? Ya banyak yang bisa begitu gitu. Contohnya Elia dan Henok nggak perlu mati mereka ke sorga kan? Ya nggak? Gitu. Bahkan di kami ada 4 yang belum mati sampai sekarang. Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir dan juga Nabi Isa alaihissalam gitu. Ada berapa Tuhan tuh kalau mau dituhanin tuh? Gara-gara ada di sorga atau nggak mati doang. Cuma perkara gitu doang. Nah itu jadi yang perlu dipahami ya. Deklarasi dari Tuhannya sendiri itu penting. Karena deklarasi itulah yang membedakan mana Tuhan yang asli, mana Tuhan yang palsu. Lalu kemudian soal perantara juga Erben menyebutkan. Memang begitulah sifat karakteristik dari dari Tuhan semesta alam begitu. Akan ada momen-momen tertentu bahwa Tuhan itu akan berdialog langsung, berinteraksi langsung ya. Jadi nggak sekedar berfirman doang, Ben. Jadi kalau misalnya dibilang kepadanya lah anakku berkenan gitu. Apakah ada Matius 3 nomor 18 gitu yang di orang-orang mendengar suara tersebut lalu berkata begini dan begitu kan nggak ada tuh. Jadi itu apa coba? Itu hanya tambahan-tambahan penulis saja.
Nah, tanpa penulis tidak akan ada cerita Yesus dan juga cerita mengenai mujizat-mujizatnya Yesus. Kalau kami enggak kan, kami kan bukan berdasarkan tulisan, kami berdasarkan lisan begitu loh. Berdasarkan lisan berarti apa? Tanpa kitabnya sendiri, Allah tetap Tuhan. Nabi Muhammad tetap Nabi gitu, karena melalui lisan. Itu yang bedanya. Dan juga gini juga, mengenai karakter bahwa ada media yang menyampaikan informasi dari Tuhan kepada manusia, itu memang tercatat juga. Kan jangan dilupakan dong, Kisah Para Apostolos 7, nomor 38 dan 53 gitu. Musa inilah yang menjadi pengantara bangsa Israel tentang hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Taurat dan Al-Quran mempunyai konsep yang sama gitu. Jadi walaupun tertulisnya langsung begitu dalam Torahnya, Stefanus di Kisah Para Apostolos 7 itu menjelaskan, itu sebenarnya yang menyampaikan malaikat. Gitu. Apalagi yang mau dibantah? Yang menarik ketika Yesus dituhankan, alangkah tidak sopannya dia bukan Tuhan dan dia bukan siapa-siapa, tapi dia merumuskan segala sesuatu dan berkata bahwa Bapa inilah yang mengutus aku, Bapa inilah yang mengutus aku. Itu kapan Bapaknya ngomong mengutus dia itu kapan gitu loh. Coba dibuktikan kapan Bapaknya mengutus dia itu. Kapan ngomongnya? Thank you. Oke, habis waktunya. Silakan Bro Erben dengan Bro Jack ya. Silakan. Anda bicara langsung bisa ini ya. Saya dulu Bro Jack ya. Saya menanggapi Bro Juma ya. Satu kemajuan dari Juma hari ini adalah bahwa dia mengakui bahwa Yesus itu hakim yang adil dan kepenguasaan Yesus untuk menghakimi itu dari Allah Bapa. Cuman yang dia sangkal adalah bahwa Yesus itu hanya menghakimi orang Kristen dan Yahudi. Tetapi Bro Juma lupa bahwa dia menyamakan Isa dengan Yesus. Di sini dia, di dalam hadis riwayat Muslim nomor 222, dikatakan bahwa Isa yang disamakan Juma dengan Yesus itu adalah hakim juga di akhir zaman. Dikatakan, demi zat yang jiwanya berada di tanganku, sungguh kedatangan Isa bin Maryam pada kalian. Kalian di sini. Apakah di sini disampaikan kepada orang Kristen? Tidak, kepada orang Muslim. Maryam kalian untuk menjadi hakim secara adil dan akan segera tiba. Bro Juma, kembali kamu menyangkali akidahmu, bro. Jadi, Juma sebenarnya teman-teman Muslim, jangan hanya percaya omongan Juma. Percayalah kepada hadis riwayat Muslim nomor 220. Ini ada di sini bahwa Isa itu hakim secara adil akan segera tiba. Ini kata dari kitab suci orang Muslim sendiri. Juma, terima kasih. Kamu hari ini sudah menyangkali kitab sucimu. Belum lagi kalau saya tunjukkan nanti di dalam ayat-ayat kitab sucimu ya. Contoh di sini di mana? Quran 19 ayat 17. Baru Quran 19 ayat 19. Ada lagi ya. Quran 95 ayat 8. Dikatakan Allah adalah hakim. Tetapi di Quran 19 ayat 17 dan ayat 19 itu dikatakan Isa adalah hakim. Oke, Bro Juma, selamat datang di kebenaran. Yang berikut, Bro Juma membaca 1 Yohanes 3 ayat 2 tidak utuh. Kebiasaan yang jelek ya seperti ini, membaca itu sepotong. Cara belajar seperti itu mirip seperti simbolis kata orang Batak. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ini perhatikan, kita adalah anak-anak Allah, kita dan anak Allah sekarang ini. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak, belum nyata. Memang belum ditunjukkan oleh Yesus seperti apa. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi sekarang ini kita tidak tahu seperti apa surga itu belum. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus masih gambaran. Tapi realnya akan nyata kita lihat kelak ketika kita nanti menemukan berjumpa dengan Yesus dalam kemuliaan. Baru ini lagi ya, Bro Juma kembali lagi di sini. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya Yesus dalam hakikat ilahi sudah ada sebelum dunia dijadikan. Maka di dalam sang ilahi Yesuslah semua manusia diselamatkan. Jadi keselamatan di dalam Yesus itu sudah nyata ada sejak kekal.
Jadi keselamatan dalam Yesus itu bukan hal yang baru. Itu sudah nyata sejak dunia, sebelum dunia diciptakan. Makanya membaca itu butuh ketelitian. Ah ini ya, coba lihat di sini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan kapan? Ya sebelum ada semesta. Siapa yang ada sebelum dunia? Allah, Firman, dan Roh-Nya. Berarti di dalam Sang Firman-Nya lah kita ditentukan untuk selamat. Artinya tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus di situ. Baru yang perlu diperhatikan di sini ya, kemuliaan Yesus sebelum dunia ada, itu sudah ada. Oke, baru tadi Bro Kores ini saya agak tergelitik ya. Dia katakan bahwa orang Muslim itu menerima wahyu secara lisan. Tetapi setahu saya, Quran 1924 yang dikanonisasikan di Kairo, Mesir, itu tidak berdasarkan hafalan lisan, tapi berdasarkan pada kitab-kitab. Silakan teman-teman cari di Wikipedia aja, disebut dengan Kairo. Manuskrip Kairo itu, saya tidak tunjukkan datanya ya, tapi bisa teman-teman lihat di situ, bahwa di situ yang dikanon itu bukan lisan, tapi kitab-kitab yang banyak berbeda-beda, Bro Kores. Bahkan ku baca di dalam Wikipedia dengan referensi mengatakan bahwa waktu itu Quran-Quran yang sebelum 1924 ada loh yang dibuang ke Sungai Nil, Bro Kores. Jadi sekarang saya bingung dengan Kores ini. Sejarah menyatakan bahwa kamu itu punya kitabnya itu tidak dikanonisasi 1924 berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan kitab-kitab yang ada. Karena memang ada perbedaan-perbedaan. Untuk hal itu nanti Bro Jack bisa menjelaskan itu perbedaan-perbedaannya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua bisa ditanggapi, cuman waktunya sangat singkat. Oke, lanjut Bro Jack. Oke, waktunya habis. Silakan Bro Jack. Oh ya, oke. Terima kasih ya, teman-teman. Tadi ketika diminta klaim dari Yesus, kita udah bilang, Yesus mengatakan dia turun dari surga. Dia juga mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Dia juga mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Dia juga mengatakan, tetapi gimana ya, kawan-kawan? Satu yang menarik ya dari sini ya, bahwa kami itu nggak cukup gitu loh, kalau cuma klaim gitu. Nah itu kita harus cerdas. Nah, tetapi kita juga membutuhkan yang namanya keberadaan, bukti keberadaan. Nah, ketika suatu pribadi atau suatu hal atau seorang Tuhan ya, misalnya kita boleh sebut seperti itu, mengklaim dirinya adalah Tuhan, maka tentu ketuhanannya itu kita tidak bisa serta-merta bisa menerima. Kita juga harus disebut yang namanya menguji. Satu, uji keberadaan. Jadi secara uji keberadaan, sudah final. Dia beneran ada tuh. Dia beneran eksis. Nah, ini sudah menang nih. Ketika kita bicara keberadaan, dia beneran ada, dia beneran eksis, nggak bisa dipertanyakan. Kemudian, ketika kita bicara masalah kuasa, dia menunjukkan kuasanya. Dia bisa membangkitkan orang mati, menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi memang sudah ada bukti-bukti di situ. Nah, maka dari itu hal-hal yang supranatural dia bisa membuktikan itu. Kemudian bahkan secara historisitas banyak hal yang misalnya gini, kita tahu bahwa Tuhan itu pasti dia sejalan dengan sejarah ya, kesejarahan. Nah, banyak hal yang berasal dari abad pertama, misalnya kisah mengenai penyaliban Yesus, itu sudah mutawatir pada waktu itu. Dalam artian mutawatir itu seperti apa? Ya memang bahkan dari sumber Kristen, sumber non-Kristen, kita semua sepakat Yesus disalib. Sementara Quran berbeda.
Nah, berarti kan ada yang misinformasi di situ. Quran mengatakan Yesus diserupakan. Hal yang sama ada itu bukan pada sebuah kitab atau ajaran, melainkan dalam sebuah buku yang mengklaim bahwa itu tuh ajaran sesat. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang kita sebut sebagai anomali atau ajaran sesat ini justru ada pada sebuah kitab yang datang terakhir. Ini anomali, artinya kita uji historisitas ternyata gagal. Misalnya anak ayah ya dari Abraham itu bernama Terah. Di dalam Quran disebutkan bernama Azar. Secara historisitasnya gagal dong. Karena itu adalah nama yang kearap-arapan. Sementara Abraham itu adalah seorang Babilonia. Berasal dari Babel, berasal dari Ur-Kasdim ya, atau jadi kemudian misalnya kemunculan nama Haman di dalam Quran ada sekitar 3 atau 4 kali atau 5 kali ya. Tetapi ketika kita buktikan secara sejarah, tidak ada satupun pimpinan Mesir bernama Haman. Sangat disayangkan. Mengklaim saya ini Tuhan yang Maha Tahu, tapi bertabrakan dengan sejarah, penyalipan dan lain sebagainya. Jadi di dalam kekristenan, bukti ketuhanan itu bukan hanya dari mulut bibir, tapi juga dibuktikan dari kuasa yang dilakukan Yesus. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan nanti pasti bisa memberikan habis waktunya. Sementara dia tidak bisa membuktikan dirinya ada. Oke, terima kasih. Sorry Bang. Lanjut Bang. Lanjut. Oke, terima kasih. Itu mic-nya di mute Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma. Cek. Baik. Siap. Jadi Islam itu memang mengakui, Bang Erben, mengakui Nabi Isa itu adalah hakim. Kenapa Nabi Isa itu hakim? Untuk menjelaskan kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Makanya Yesus itu akan menghakimi, menetapkan sesuai dengan ajarannya bahwa yang diuraikan Al-Quran tentang dirinya itulah yang benar. Sementara pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat yang datang setelah dia itulah yang salah. Makanya kami itu mendudukkan perkara ini berdasarkan iman yang ada yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran dan di kitab saudara. Ketika dikatakan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Apa yang menjadi dasar pijakan kami mengimani dia? Karena semua ahli kitab itu nantinya akan percaya kepada dia bahwa dia itu bukan anak haram, bahwa dia itu bukan anak daripada tentara Romawi, bahwa dia itu tidak mati dibunuh oleh tentara Romawi, dia itu hanyalah utusan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar pijakan ahli kitab akan beriman. Karena sekarang ini ahli kitab itu tidak beriman kepada Isa. Mereka menolak Nabi Isa. Adapun Kristen itu bukan ahli kitab, tetapi sebuah kelompok atau golongan yang dihasilkan dari ajaran ahli kitab yang tidak percaya akan kenabiannya. Baca Matius 24 nomor 15. Ahli kitab meninggalkan ajaran mereka, membentuk sebuah keyakinan di mana orang-orang yang masuk dalam keyakinannya itu 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Jadi Anda bukan ahli kitab, Anda adalah golongan yang percaya kepada ahli kitab yang melakukan penyimpangan terhadap ajaran Isa alaihissalam. Pahami itu dulu, bahwa kalian adalah pengikut ahli kitab yang telah menyatakan bahwa Isa itu adalah inkarnasi daripada firman. Itu 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Kenapa? Ahli kitab sendiri tidak pernah mengimani Tuhan mereka itu inkarnasi menjadi makhluk. Tapi dari ajaran ahli kitab
Anda dari golongan yang bukan ahli kitab, mengimani ajaran ahli kitab yang mengatakan Tuhan itu inkarnasi. Dan Anda 2 kali lebih jahat daripada itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan dia akan menjadi hakim yang adil, itu betul. Jadi dia akan menghakimi, yang menuhankan dirinya akan dilempar ke neraka, yang mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan akan dilempar ke surga. Itu jelas. Lihat di dalam kitab saudara. Dia adalah utusan Tuhan, yang percaya kepada dirinya akan mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, bukan aku. Mengenal Engkau. Engkau sebagai apa? Satu-satunya Tuhan. Mengenal aku sebagai apa? Utusan Tuhan. Umat Islam apakah salah? Tidak. Dia adalah nabi, dia adalah utusan Tuhan sebagai tanda kepada Bani Israel, dan itu kami imani. Ketika kemudian Yesus itu menjadi hakim untuk memutuskan perkara, dia itu Tuhan atau bukan, dia itu jelmaan firman atau bukan. Memang dia akan menjadi hakim. Baca Yohanes 12 nomor 48. Ya, bahwasanya orang-orang yang menolak dia itu sudah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang Yesus katakan kepada Bani Israel. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim bagi Bani Israel. Apa itu? Aku utusan Tuhan yang diutus kepadamu, tapi engkau menolakku. Malah engkau membuat sebuah pengajaran, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi Yunani masuk ke dalam agamamu, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Orang Romawi Yunani lah yang kemudian memproklamirkan Yesus itu inkarnasi Tuhan, Yesus itu inkarnasi firman, Yesus itu jelmaan. Makanya pengikut ahli kitab yang bukan ahli kitab 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab, dan itu adalah Anda. Umat Islam mengakui dia adalah hakim. Dia adalah hakim yang memutuskan perkara antara dia Tuhan atau dia bukan Tuhan. Antara dia itu mengajarkan Bani Israel mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan, atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Dan Anda ada di situ, sangat disayangkan. Kami kalau di penghakiman Yesus, kami melenggang, karena kami mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan, dan Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Lah Anda nggak bisa lolos, karena justru Anda menuhankan Yesus itu sendiri. Demikian. Wih, mantap Gurunda, mantap. Kok ini ya noise ya? Cek 1, oke sip. Ya berikutnya aku ya. Ini ada beberapa yang mesti ditanggapi. Tadi soalnya siapa Jack Citos itu ingin menuhankan Yesus melalui jalur deklarasi juga. Yang dipakai itu Yohanes 13:13. Aduh, ini mah bunuh diri namanya, karena Yohanes 13:13 di sana akulah Kyrios dan Rabi ya. Bukan akulah Theos dan Rabi begitu loh. Udah tahu yang namanya Tuhan itu Theos. Theos, God, Tuhan sama gitu. Kalau Kyrios mentoknya ya Tuan doang ya. Nabi Muhammad juga Sayyidina, Tuan kami gitu loh. Sayyid, Kyrios sama gitu. Jangan kalian lari ke Rob, karena Rob padanannya Depostes dalam Yunani. Dalam Yunani, Yesus tidak pernah disebut Depostes. Jedar, selamat datang di kebenaran. Pengen lihat penggunaan Depostes, silakan lihat Lukas 12 nomor 29. Di sana dikatakan despotesa. Nah, despotesa itu apa? Tuan yang memiliki kepenguasaan kepada hamba-hambanya. Sama seperti di Efesus 6 nomor 1. 1 Timotius 6 nomor 1. Kalian harus tunduk dan patuh kepada tuan kalian, wahai hamba-hamba. Nah, itu apa tuan di sana? Tuan di situ bukan Kyrios, tapi Depostes. Nah, Rob itu setara dengan Depostes. Jadi jangan sekali-kali kalian menyamakan Kyrios dengan Rob. Kyrios mentoknya ke Sayyid, Rob mentoknya ke Depostes. Itu kebenarannya, Ben. Selamat belajar. Ini ilmu gratis dari gua. Dan juga Jack Citos ya. Sama gini juga. Kami menuhankan Tuhan itu dari mujizat dan supranatural. Ini Tuhan kapan ngomong mengenai ketuhanannya itu harus melihat mujizat dan supranaturalnya? Itu kapan itu? Menarik ini. Baru ini konsep seperti ini. Udah jelas-jelas yang awal dan yang akhir, yang kekal, yang tidak pernah mati, itu selalu menyatakan ketuhanannya dari deklarasi.
Bukan dari mujizat-mujizat atau supranatural. Karena kalau mentoknya mujizat doang, nabi-nabi kami bisa jadi Tuhan semuanya. Karena nabi-nabi kami bermujizat gitu loh. Terus supranatural tuh apa? Goib. Malaikat, iblis goib. Bisa juga dituhankan jadinya. Nah, kan susah jadinya kalau pakai variabel seperti ini. Maka dari itu harus dari deklarasi. Nggak bisa dari yang lain. Nggak bisa gitu. Dalam Islam tapi ya, kalau kalian ya silahkan kalian mau menuhankan pakai cara apa ya silahkan gitu. Ini kami di sini hanya menjelaskan perbedaan cara menuhankan Tuhan yang benar dengan yang tidak benar. Nah, Allah, alhamdulillah, Allah Tuhan kami langsung mengajarkan perbedaan Tuhan yang benar dan yang tidak benar gitu. Contoh tadi yang aku bawain Al-Ankabut ayat 25 gitu. Nanti ada juga Al-A'raf ayat 194. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu berdoa kepadanya selain Allah, mereka itu sama seperti kamu lemahnya. Ah, gitu. Maksudnya lemah itu apa? Bisa mati, bisa hancur, bisa merasakan sakit, bisa merasakan lapar. Itu lemah. Dan juga butuh roh untuk hidup gitu. Nah, Tuhan yang benar tidak membutuhkan apapun untuk menjadi maha hidup. Karena memang sifat dari zatnya ini memang maha hidup. Itu baru Tuhan yang benar. Sekalinya membutuhkan sesuatu itu bukan Tuhan. Lalu berikutnya yang menarik untuk dibahas itu kuasa katanya berkuasa begini dan begitu. Apa gunanya ketika kuasa tersebut dapatnya dari hasil pemberian? Allah itu wa kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu itu dari awal sampai akhir. Nggak pernah memberikan dan tidak pernah diberi, itu kuasanya. Ini Tuhan yang benar. Kalau baru berkuasa di tahun 1 misalnya, ya bukan Tuhan dong. Pemberian itu, delegasi itu namanya, bre. Minister itu namanya. Lalu kemudian ini konsep yang sangat kita kenal ya. Sebagaimana orang-orang yang mengimani Zeus itu Tuhannya, Mitra itu Tuhannya. Nah, mereka itu memang mewajibkan Tuhannya itu kelihatan. Nah, jadi maksudnya ada tuh kelihatan gitu. Sedangkan kami, beruntunglah orang-orang yang tidak melihat tapi beriman. Beruntunglah orang-orang yang memiliki keimanan tidak bisa ditukar dengan apapun ketika Tuhannya tidak bisa dijangkau dengan penglihatan mata. Ini baru yang benar. Itulah yang membedakan Islam dengan ilah-ilah yang lainnya. Hanya Tuhan Islam yang konsisten tidak terlihat, sedangkan Tuhan yang lain ngomongnya pernah kelihatan, tapi sekarang ujung-ujungnya nggak kelihatan. Jadi ini on off. Ya, itu sama sekali tidak konsisten. Bertentangan dengan sifat Tuhan itu sendiri. Thank you. Habis waktunya. Gimana Iya. Ustaz Taufik? Closing statement, monggo Bang Anu. Bang Irfan closing. Bukan saya tanggapi sedikit. Iya, nanggapi sambil closing ya. Oke, saya nanggapi sambil. Aku dikasih yang besar itu dong. Oh, oke, siap. Lupa, maaf. Oke ya. Bang Irben, Ya. pas buka Seluruh itu segala biasanya malapati. Ya. Kenapa bos? biasanya suaranya putus-putus biasanya kalau buka itu. Terus Ya nggak apa-apa. Enggak, Anu Putus-putus enak kok. ya? Enggak, lancar. Oke. Jadi terima kasih Bro Juma sudah mengakui bahwa Isa, saya coba ikuti pola pikirmu sama dengan Yesus, dan kamu mengakui dia adalah hakim. Tetapi penjelasan Bro Juma tidak sejalan dengan hadis-hadismu. Saya baca di dalam hadis Sahih Muslim ini, nomor 220 dikatakan begini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian. Apakah Nabi Muhammad pernah bersabda kepada orang Kristen dan Yahudi? Tidak. Tapi kepada kalian di sini sudah pasti orang Muslim, untuk menjadi hakim secara adil akan segera tiba. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, serta menghapuskan jizyah. Harta akan melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya. Jadi jelas dikatakan dia hakim yang adil di sini. Baru Bro Juma, saya sudah baca ini semua hadis ini. Bro Juma mungkin belum baca ini. Jadi kamu baca ini dan kamu ajarkan.
Terima kasih teman-teman, silakan dicek. Saya melihat ini dari ini ya, lihat. Koola.my.id. Hadis Sahih Muslim. Ada di sini semua hadis-hadisnya, silakan disimak dan dipahami, dibaca dengan penuh cinta. Apakah Anda percaya kepada hadis-hadis yang luar biasa ini, ataukah Anda percaya kepada Juma? Supaya Juma menggantikan hadis. Silakan. Apakah Juma sudah lebih pintar daripada periawat hadis Sahih Bukhari dengan Sunan Tirmizi, Musnad Ahmad, dan lain-lainnya? Ini saya sudah buka ini, saya sudah baca. Saya sudah baca di semua ini. Bunyinya sama. Oke? Padahal di satu sisi di surat At-Tin, surat 95 ayat 8 dikatakan Allah adalah hakim. Sementara di hadis dikatakan Isa Al-Masih adalah hakim. Artinya Allah dengan Isa yang disamakan Juma dengan Yesus adalah setara dalam kehakiman. Terima kasih. Untuk Yohanes 13 ayat 13, Bro Kores, lihat ya. Itu memakai kata Kyrios. Kata Kyrios itu Tuhan. Kalau dilihat interlinearnya, lihat ini ya, nomor 462. Kita lihat di sini 462. Di sini apa? Pemilik, Tuhan, dan Tuhan. Ada Tuhan huruf besar. Artinya ini gelar kepenguasaan yang bisa dipakai kepada Allah dan kepada Yesus. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, itu artinya Yesus penguasa. Yesus penguasa di bumi di sorga. Yesus penguasa yang mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Yesus penguasa yang membawa kita masuk sorga. Baru tadi Bro Kores ada kalimatnya sangat bagus. Apa gunanya jika kuasa itu adalah hasil pemberian? Memang kuasa yang ada pada Yesus itu diberikan oleh Allah Bapa. Tetapi Bro Kores harus berpikir, ada enggak manusia di dunia ini yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga kuasa seperti kepada Yesus? Apa kuasa yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada Yesus? Penguasa di bumi di sorga. Ada ribuan mungkin para nabi, atau mungkin kita bikinlah puluhan para nabi. Tidak ada yang memiliki kuasa seperti yang diberikan kepada Yesus. Tidak ada kuasa menjadi raja segala raja. Karena dikatakan di dalam Alkitab, Yesus itu raja segala raja. Dikatakan itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 15, baru di dalam Wahyu 17 ayat 4, dan juga di dalam Wahyu 19 ayat 6. Yesus adalah raja segala raja. Ada enggak? Semua. Bahkan menurut saya Bro Kores, kepada Nabi Muhammad pun tidak diberikan kuasa raja segala raja. Karena buktinya sampai hari ini, baginda Nabi Muhammad di Muslim, itu masih di dalam kuburan. Bahkan setahu saya ketika saya nonton TV, jam 6 ketika ada sholat itu, selalu dikatakan, berilah tempat yang utama di sisimu kepada baginda kami Muhammad. Masih kalian doakan dalam pemahaman saya. Tapi kalau itu iman kalian, silahkan saja. Jadi, hanya kepada Yesuslah Allah Bapa di sorga memberikan kuasa di bumi di sorga. Hanya kepada Yesuslah Bapa di sorga memberikan kuasa untuk mengampuni dosa, untuk mengalahkan iblis, mengalahkan maut, dan memberikan hidup yang kekal. Kenapa demikian? Karena benar-benarlah Yesus adalah inkarnasi firman Allah. Karena Yesus adalah benar-benar juru selamat manusia. Karena Yesus benar-benar adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Karena Yesus benar-benar adalah kebangkitan dan hidup. Karena Yesus benar-benar satu-satunya manusia yang sempurna, yang tak berdosa. Selain itu semua. Jadi kalau ada manusia atau nabi manapun yang kualitas hidupnya, kualitas perilakunya, kualitas ajarannya di bawah daripada Yesus Kristus, maka itu ditolak oleh orang Kristen. Sebab Yesus Kristus adalah Raja, Imam, Nabi, Mesias, Juru Selamat yang membawa kita menang atas dosa, atas maut, atas iblis untuk hidup yang kekal. Selamat datang di kebenaran Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bro Jack. Iya Bang, terima kasih. Oke, baik sekali lagi ya teman-teman, saya mengucap syukur untuk diskusi ini sebelumnya. Dan saya juga ingin menegaskan kembali ya, hanya memahami dalam kacamata Quran terhadap Yesus, itu tidak akan pernah bisa. Yang bisa menerjemahkan Yesus itu jelas adalah sumber-sumber primer yang ada bersama Yesus. Dalam hal ini baginda bukanlah sumber primer. Beliau kurang lebih berjarak 600 tahun setelah Yesus. Jadi untuk saya bisa mengenal Kanda Gurunda Suma ini, saya perlu waktu yang sama, berada di dalam lingkup yang sama. Itulah yang disebut sebagai sumber primer. Nah, tetapi ketika saya
mengenal Bang Suma dari kacamata seorang yang 700 tahun setelah Bang Suma, ini sudah illogical. Jadi ketika saya berusaha mengenal Bang Suma dari sisi orang yang baru muncul di tempat lain, berbeda negara, ini tentu walaupun dia mengaku mendapat kesaksian dari Tuhan sekalipun, itu tentu tidak bisa kita approve begitu saja. Itu logika yang benar. Nah, bisa melihat Yesus, memotret Yesus tentu dari orang-orang di sekeliling Yesus. Dalam hal ini jelas Yesus melalui para murid-muridnya, mereka memberi kesaksian tentang Yesus bahwa siapa Yesus? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Sekali lagi, secara keilahiannya maka dia adalah firman yang nantinya ya, ketika Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, tidak ada satu manusia pun yang diberikan kuasa seperti itu benar yang dikatakan oleh Erben, bahkan kuasa atas orang hidup dan mati, tidak ada satu orang manusia pun. Bahkan Tuhan tidak pernah membagi kuasanya, kecuali kepada siapa? Kecuali kepada firman-Nya sendiri. Jadi hanya kepada firman-Nya sendiri yang telah nusul menjadi manusia. Jadi Tuhan tidak berbagi kuasa yang melainkan kepada firman-Nya sendiri, yang adalah sifatnya yang melekat di dalam dirinya, yang ada di dalam dirinya. Itulah kenapa Yesus selain dia berhasil dengan sukses membuktikan bagi itu kuasanya, dia juga membuktikan dia benar-benar ada. Dalam perjanjian lama dia benar-benar ada. Jelas Papirus Ipower membuktikan bahwa kisah Musa itu juga ada dari sumber Mesir. Kemudian juga kebangkitan Yesus itu juga ada dari sumber-sumber Yudaisme sendiri, dari sumber Flavius Josephus. Kita juga melihat bagaimana keimanan kami adalah keimanan yang terbukti bukan hanya secara kuasa, tapi juga terbukti secara kesejarahan. Artinya apa? Keimanan kami adalah keimanan yang komplit, dan keimanan komplit itulah yang punya kuasa untuk menyelamatkan. Ingat, kita harus ingat di belakang, di ujung. Berjalanlah mulai dari ujung. Yesus sudah ada di ujung, mempersiapkan jalan untuk kita. Itulah kenapa tidak ada orang yang perlu mendoakan dia, oh Yesus semoga engkau diberikan keselamatan. Tidak. Tapi dia sudah ada di sana. Artinya apa teman-teman? Bahwa keselamatan dalam Yesus adalah keselamatan yang memiliki garansi. Hidup, lahir, mati, dan bahkan sampai ke dunia akhirat, Yesus memiliki kuasa untuk itu teman-teman. Jadi saat ini saya juga menyampaikan ya, bagaimana kuasa itu memang adalah kuasa yang hanya ada kisah kita temukan di dalam Yesus. Nabi banyak, ya, Rasul ada banyak, Juru Selamat hanya satu teman-teman. Dan itu bisa dipastikan, itu bisa digaransi. Nah ini yang membedakan. Kenapa? Karena firman itu sendiri yang menjadi manusia, dialah yang turun. Firman yang menjadi manusia, dialah yang menyatakan Allah itu sesungguhnya, yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan jahat, yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan nista, melainkan dia yang ada adalah kudus. Itulah kenapa Yesus sanggup, dan dia sudah ada di surga, dia persiapkan tempat bagi kita. Dan kita tahu bahwa janjinya itu pasti. Janjinya itu bukan janji semoga. Tidak ada kata semoga. Bahkan kita tahu bahwa dalam Lukas 10 ayat 17, mereka yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, Yesus mengatakan, kamu, namamu tercatut di dalam kerajaan Allah, berbahagialah kamu. Itu dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Jelas. Mereka mengatakan, mereka menyebut Yesus Tuhan, tapi mereka punya jaminan keselamatan di surga. Terima kasih Bang Suma, Ustadz Wafi, dan teman-teman yang lain. Oke, habis waktunya. Sip, mantap. Siap. Silakan Bang Juma, Bang Kores. Burunda mau duluan, mau terakhir? Saya dulu deh, mumpung jaringanku bagus. Cakep, apa tuh? Oke. Jadi teman-teman, tadi saudara Erben ya, saya sih sedih aja gitu, kasihan gitu ya, ketika kemudian dia mempertontonkan hadits Yesus itu adalah hakim yang adil. Ya alhamdulillah,
Kalau Nabi Isa itu sudah diakui sebagai hakim yang adil, artinya siap-siap aja dilempar ke neraka. Karena ketika Nabi Isa menghakimi, pokok dasar pijakan penghakimannya itu adalah berdasarkan terhadap apa yang menjadi materi yang dari Tuhannya. Itu dulu. Saudara Erben harus membedakan hakaman adalan dan juga biahkamil hakimin. Antara hakim yang adil dengan hakim yang paling adil, yang berkuasa mengadili. Nah, sedangkan para nabi itu juga adalah hakim, menghakimi, menentukan, menetapkan pengikutnya masing-masing. Yesus juga demikian. Dia punya hak kemudian untuk menghakimi orang-orang yang kemudian menuhankan dirinya. Justru kalau berbicara mengenai hadis, berbicara mengenai Al-Quran tentang dirinya, tentang Yesus, tentang Nabi Isa, jelas sekali dia akan menghakimi orang-orang yang sudah dijelaskan kepada mereka bahwa dia itu adalah manusia, dia utusan Tuhan, dia adalah alat Tuhan untuk menyatakan kekuasaan Tuhan kepada Bani Israel, tetapi masih kekeh untuk mempertuhankan dia. Sementara dia sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Semua dia sudah nyatakan, tapi tetap aja dituhankan. Orang inilah yang akan diadili. Yesus itu kuasa, tapi diberi kuasa. Dia bukan Tuhan, hanya manusia yang diberi kuasa. Siapapun yang diberi kuasa pasti berkuasa, karena dia diberi kuasa. Makanya dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 27, dia menghakimi karena dia diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia, dia bukan Tuhan. Dia bukan esensi daripada Tuhan itu sendiri, cuman alat perantara Tuhan untuk Tuhan nyatakan kebesarannya kepada Bani Israel. Jadi itu tertolak kalau dikatakan Yesus itu adalah esensi daripada firman, itu inkarnasi firman, karena begini dan begitu. Oh, tidak seperti itu. Isa akan menghakimi, memutuskan perkara antara siapa yang kemudian kelak diusirnya dengan yang tidak. Lalu kemudian saudara Jack, Anda mengatakan bahwasanya keselamatan itu dari Yesus, dan Yesus itu bergaransi. Dan siapa yang mendapatkan kemudian garansi Yesus, dia akan diselamatkan. Bung, garansi Yesus itu sudah sangat jelas. Hidup kekal yang diajarkan oleh Yesus itu sudah sangat nyata. Syarat-syarat untuk memperoleh hidup kekal itu sudah nyata. Bahkan Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Coba, tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa Anda mendudukkan Yesus itu setara dengan Tuhan? Atas kehendak siapa? Jadi orang-orang yang kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan, itulah yang akan diusir. Menghakimi orang-orang yang mendudukkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri, yang datang dalam rupa manusia. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya sudah ada jaminan Yesus, tidak ada jaminan Yesus kepada penyembah-penyembahnya, nggak ada. Jaminan Yesus itu berlaku kepada mereka yang mendudukkan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan Yesus itu sendiri adalah utusan Tuhan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia mulia, dia adalah firman yang tidak bercacat, dia tidak nista. Bung, di dalam kitab saudara, Yesus itu manusia terkutuk menurut konsep kesalahan ajarkan. Kalian selamat karena Yesus terkutuk. Sebagai orang terkutuk sudah pasti tempatnya di neraka. Sisi kemanusiaan Yesus yang 100% utuh manusia itu akan dilempar ke neraka. Itu akan dilempar ke sini sebagai manusia yang coba-coba untuk kemudian menghapuskan, membatalkan hukum Taurat, menyebabkan Yesus nantinya akan menjadi manusia yang paling terendah tempatnya di neraka. Itu berdasarkan pernyataan Yesus dalam Matius. Dia akan menempati kerjaan terendah. Ya, dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan. Nah, itu dia. Jadi Yesus itu akan kita lihat nanti kalau dia betul membatalkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat kita katakan bahwa dia itu tanpa nista. Justru dia manusia yang paling terkutuk. Demikian.
Masya Allah, gurundaku. Sakti. Ya, aku lanjut ya sekarang menambahkan dan menyempurnakan apa yang dikatakan Gurunda. Pertama soal hakim. Nah, kalau Erben sudah mengimani Nabi Isa adalah hakim, maka Erben mengimani bahwa Yesus itu hakimnya mentok di dunia. Sedangkan Allah itu hakim untuk hari pembalasan, di mana itu adalah kiamat sampai nanti kepada yaumul hisab dan yaumul mizan. Ada di surah Atin ayat 5 sampai 8. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, di sini bisa kita lihat Allah itu ahkamil hakimin, bukan hakaman adlan yang menjadi hakim di dunia. Thank you Ben, cakep banget. Lalu berikutnya yang menarik ini aku nggak tahu dari si Erben, nggak tahu dari Jack Citos ya. Perlu kalian pahami, dalam keimanan orang-orang yang menuhankan Tuhannya itu bukan dari deklarasi Tuhannya sendiri, mereka itu terbiasa begini. Tuhannya nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba ada orang lain menjelaskan seperti itu gitu. Kemudian orang ini tidak menjelaskan apa-apa tentang itu, ada orang lainnya lagi yang menjelaskan seperti itu gitu loh. Contoh misalnya, tidak ada pernah Bapak yang namanya aslinya Yahweh ini menjelaskan Yesus itu adalah juru selamatnya. Nggak pernah ada tuh. Tiba-tiba dalam perjanjian baru, Yesus ini juru selamat. Kan lucu. Berikutnya. Tidak pernah ada Yesus itu ngomong dirinya itu firman yang menjadi daging, nggak pernah tuh. Tiba-tiba di Yohanes 1 itu Yesus dibilang firman. Yesus adalah kalimat Allah, itu datangnya dari Islam, bukan dari kekristenan. Jadi kita tahu sebenarnya kekristenan itu mengambil dari siapa gelarnya Yesus ini? Dari Islam. Karena kalimat Tuhu itu adanya di Islam. Dan itu langsung dari Allah, bukan dari manusia. Lanjut. Terus yang perlu kita bahas juga ini adalah Arben capek-capean mati-matian menjelaskan Kyrios. Gua tidak membantah Yesus itu Kyrios. Yang gua bantah adalah ketika Kyrios sama dengan Depostes, di mana Depostes itu adalah penguasa kepada hamba-hambanya, penguasa yang mempunyai otoritas kepada hamba-hambanya. Itu yang gua bantah. Lu cek dari perjanjian baru tuh, dari Matius sampai Wahyu, nggak pernah Yesus disebut Depostes. Gue udah tamat bahasa Yunaninya Erben. Itu yang lu harus terima kenyataannya. Sedangkan Tuhan alam semesta yang gelarnya itu dalam tahun 1 itu Bapa, itu berkali-kali disebut Despotesa. Yesus nggak pernah. Jadi nggak usah dibahas lagi yang soal Kyrios. Kyrios semua manusia bisa. Filipus pun bisa jadi Kyrios atau Tuhan Filipus. Di Yohanes 10 nomor 12. Terus yang Quran Mesir. Perlu dipahami kawan-kawan Kristen, Quran edisi Mesir itu adalah Quran cetakan modern pertama. Bukan berarti Quran revisian sebagaimana NIV dan KJV. Kalian itu kalau baca data jangan disimpulkan, baca aja yang tertulis. Karena tulisan dari Muslim itulah kesimpulannya. Kalian gak usah menyimpulkan lagi. Udah jelas-jelas, lu mau baca di Muhammadiyah, mau baca di NU, mau baca di tafsir.com, semua menyatakan Al-Quran edisi Kairo itu adalah Al-Quran cetakan pertama oleh kaum muslimin. Karena ini untuk muslim sekarang ya, untuk muslim. Kalian perlu tahu, ternyata cetakan Al-Quran sebelum edisi Kairo itu yang mencetak orang-orang kafir untuk bahan Islamologi. Sakti nggak tuh orang kafir tuh? Coba. Kita aja nggak pernah nyetak biblos atas kemauan kita sendiri. Ini orang kafir nyetakin Al-Quran. Itulah kenapa edisi Kairo ada. Cetakan Al-Quran dari muslim sendiri. Selamat datang di kebenaran. Jangan ditutupi lagi mengenai edisi Kairo ini. Gitu. Nanti gue akan bahas lebih panjang lagi soal edisi Kairo kalau ada kesempatan ya. Lalu berikutnya, oke lah, inilah kesimpulannya dari dialog kita. Tolong jangan paksakan Islam untuk mengimani kisah-kisah abad keempat yang menceritakan kisah orang abad pertama.
Nggak mungkin gua mengimani Guru Ndazuma itu ada di 2021 dari cerita orang di 2700. Sedangkan kami bisa begitu karena Tuhan langsung yang mengklarifikasi dan mengkoreksi mengenai kisah Waktunya sebenarnya yang habis. terjadi. Thank you. Oke, tapi kok Kores baru tanggapi di akhir ya? Aku tunggu tadi kau tanggapi itu. Aduh, kau selamat Bro Kores. Kalau kau tanggapi tadi itu, disitulah kau kubungkus. Karena apa yang kau ucapkan tadi itu nggak sesuai dengan data. Iya, kau pinter kau ya. Udah Kau beres, Ben, tanggapi udah beres. terakhir ya. Kalau kau tanggapi tadi kau kubungkus kau bro, betul. Kau siapkan datanya. Udah habis. Maaf ya Ustadz, Sabar, tadi sabar. saya terputus Nanti tadi. ada lagi, Sorry nanti ya. ada lagi. Sayang. Aman. Saya minta Saya maaf. tadi kau tanggapi terakhir di penutup. Kalau enggak, aduh, habis betul. Kau cerdik kau akui kau cerdik licik. Oke. Ketawa. Oke. Iya, nanti Ben, nanti lagi ya, Ben, ya. Ustadz Zuma, Bro Kores, saya izin turun ya. Ya, siap, Saya siap. izin turun. Sebenarnya ini kan